Itulah jaminan, kepercayaan dan harapan bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami kebangkitan untuk hidup yang kekal itu. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Makabe bab 6 ayat 1 sampai dengan 13, mengisahkan tentang akhir hidup dari Raja Antiochus yang mengalami kesedihan yang dalam karena kejahatan yang dia lakukan terhadap Yerusalem. Penyesalan yang dalam ini mengakhiri seluruh hidupnya karena tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan di dalam bacaan Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40, kita merenungkan bersama makna terdalam dari kuasa kebangkitan. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, perintah Musa itu disitir oleh para ahli Taurat tentang kewajiban seorang perempuan yang kawin dengan seorang laki-laki dan ternyata meninggal sebelum mempunyai anak untuk kawin dengan saudaranya. Itu dianggap sebagai jebakan untuk membela ajaran mengenai tidak adanya kebangkitan, seperti yang kita baca dalam Injil hari ini. Apalagi sampai ketujuh saudaranya dan tetap tidak mendapat keturunan. Dan ini akan menjadi masalah tentang siapa di antara ketujuh saudara itu yang akan menjadi suaminya setelah kebangkitan orang mati. Namun justru kisah ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam alam hidup sesudah kebangkitan itu tidak ada kawin dan kawinkan seperti digambarkan atau dibayangkan oleh banyak orang. Jika gambaran salah itu yang diyakini, memang akan menimbulkan banyak masalah. Demikian juga gambaran tentang ungkapan kasih suami istri seperti di dunia itu tidak diperlukan lagi. Yang kedua, kehidupan di alam sesudah kebangkitan itu kekal, tidak dibatasi oleh waktu. Dan yang ketiga, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah orang hidup. Di alam sesudah kebangkitan memang benar-benar ada kehidupan, tetapi sangat berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, banyak orang secara meyakinkan berusaha menjelaskan situasi di alam sesudah kematian secara
spekulatif, menggunakan berbagai macam pandangan atau pendapat mereka. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, semuanya itu tetap menjadi misteri. Dan yang menjadi landasan iman kita ketika kita merenungkan bersama arti kebangkitan serta kehidupan setelah kematian, bahwa yang sudah jelas bagi kita adalah Yesus telah bangkit dari antara orang-orang mati, dan Dia menjadi buah sulung, dan kemudian kita yang percaya kepadanya akan juga mengalami nasib yang sama, akan mengalami kebangkitan untuk hidup kekal itu. Itulah jaminan, kepercayaan dan harapan bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami kebangkitan untuk hidup yang kekal itu. Karena itu Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Santo Paulus selalu mengatakan supaya kita bukan hanya memelihara badan jasmani saja, tetapi yang paling penting kita memelihara hidup rohani kita, memelihara jiwa kita supaya tetap suci, tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya kita juga boleh mengalami kebangkitan untuk hidup yang kekal. Mari kita berjuang bersama supaya apapun yang kita hidupi di dunia ini adalah antisipasi menuju kepada hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati kita sekalian.